Halo sahabat sehat, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Winda. Kali ini saya akan membahas tentang pencabutan gigi. Ada beberapa kondisi yang direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan, yaitu gigi-gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan penambalan. Biasanya misalnya gigi yang berlubang pada gigi geraham, terus kemudian gigi lubangnya ini sudah memisahkan kedua akarnya. Jadi di gigi geraham itu ada dua akar. Gigi akarnya terpisah, maka sudah tidak bisa dipertahankan dengan penambalan. Terus kondisi gigi yang sudah mengalami pembengkakan atau infeksi gigi yang disebut dengan abses gigi. Terus kemudian kerusakan gigi yang menyeluruh yang tidak bisa dipertahankan lagi dengan penambalan itu biasanya mahkota giginya sudah terlepas dari akarnya. Jadi kondisi-kondisi yang tersebut yang direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan. Untuk prosedur pencabutan gigi itu dilakukan dulu pemeriksaan intraoral, yaitu intraoral di dalam giginya ya. Jadi dokter gigi akan memeriksakan keadaan atau kondisi dari giginya, metode pencabutannya, terus kemudian prosesnya gitu, yang disesuaikan dengan kondisi dari gigi dan pasien, keadaan pasien. Kemudian biasanya pasien juga dipersiapkan, ditanya gitu, jangan sampai adanya kondisi-kondisi penyakit degeneratif ya, atau kondisi penyakit sistemik pembawa. Misalnya untuk pasien dengan keadaan tensi yang tinggi itu tidak disarankan untuk melakukan prosedur pencabutan gigi. Kemudian pasien dengan penderita diabetes mellitus juga tidak disarankan karena luka bekas cabutannya sulit sembuh. Terus kemudian setelah dipersiapkan pasien, maka akan dilakukan pencabutan gigi itu dengan prosedur sedasi ya. Prosedur sedasinya itu ada anestesi lokal dan anestesi lokal pada gigi yang akan dicabut. Terus kemudian ada juga anestesi umum. Anestesi umum itu dilakukan untuk prosedur pencabutan dengan bedah odontektomi atau pencabutan gigi bungsu yang lebih dari 2 gigi. Biasanya kan disarankan untuk anestesi umum. Jadi untuk prosedurnya, langkah-langkahnya setelah dilakukan anestesi, terus kemudian soketnya diperbesar untuk mengeluarkan si gigi, kemudian gigi dicabut. Kemudian nanti akan diberikan gel pelindung antibakteri. Terus kemudian pasien disarankan untuk menggigit tampon atau kasa yang digulung selama 30 menit dan diinstruksikan apa saja yang harus dihindari atau apa saja yang harus bisa dilakukan setelah prosedur pencabutan gigi. Oh ya, untuk prosesnya sendiri, pencabutan gigi itu untuk yang simple extraction ya. Jadi ekstraksi yang simple saja, biasanya hanya pada pencabutan sisa akar itu memakan waktu 15-20 menit saja setelah proses anestesi. Jadi anestesi ditunggu 3-5 menit untuk bereaksi, terus kemudian baru dilakukan tindakan pencabutan. Tapi untuk yang bedah flap, jadi ada beberapa kondisi gigi, misalnya lepasnya si mahkota gigi, terus kemudian menyisakan si akar gigi yang terpendam di dalam jaringan gigi, di lingkar sisa. Nah itu biasanya dilakukan tindakan pembedahan. Jadi dibuka flap, dibuka daerah kerja pencabutan. Terus kemudian giginya diseparasi atau dipotong supaya sisa akarnya itu terbuang atau tercabut. Nah kalau yang seperti itu tindakannya biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Makanya sahabat sehat pasti pernah dengar kalau misalnya pas datang ke dokter gigi saat sakit tidak langsung disarankan dilakukan pencabutan. Jadi harus minum obat terlebih dahulu untuk menetralkan kondisi giginya. Jadi kalau saat terinfeksi giginya terus menimbulkan abses atau pembengkakan di daerah sekitar gigi, itu biasanya juga akan menetralkan larutan anestesi gitu. Jadi anestesi yang dilakukan pada
gigi yang bengkak, sakit, terus gigi-gigi yang senot-senot, cekot-cekot itu tidak bisa langsung dilakukan pencabutan karena anestesinya akan bersifat netral, karena si bengkak ini dia bersifat asam, sedangkan pada anestesi itu bersifat basa. Jadi kalau misalnya asam bertemu dengan basa itu akan netral, jadi tidak akan ada efek anestesi. Nah, ini yang menyebabkan biasanya dalam pencabutan gigi itu terasa sangat sakit. Jadi ada beberapa ya statement yang menjelaskan atau menerangkan bahwa pencabutan gigi bisa menyebabkan kebutaan. Jadi ini hoax ya, jadi itu tidak betul karena percabangan syaraf kranial yang mempersyarafi si mata itu tidak berhubungan dengan percabangan atau persyarafan yang mempersyarafi gigi gitu. Kalau untuk gigi, syaraf kranialnya itu disebut dengan syaraf trigeminal, sedangkan pada mata itu syaraf optikus. Jadi peletakan terus juga cabang persyarafannya juga berbeda, tidak berhubungan satu sama lain. Tapi untuk pencabutan gigi ada beberapa yang memberikan efek cedera pada syaraf. Jadi misalnya pencabutan gigi atas, kemudian dideponir, dimasukkan larutan anestesi, kemudian misalnya larutan anestesi ini masuk ke dalam daerah orbital daerah orbital mata, di dasar mata. Nah, ini bisa menyebabkan cedera syaraf pada mata. Jadi bisa menyebabkan mata itu menjadi pandangannya buyar ya, pandangannya tidak terlalu terlihat, tapi itu hanya kondisi yang sementara. Jadi dan sangat jarang terjadi komplikasi yang demikian, karena nanti sebelum pencabutan gigi biasanya akan dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu ronsen panoramik. Itu dilakukan ronsen foto panoramik untuk melihat si posisi dari gigi yang akan dicabut, menghindari tadi komplikasi-komplikasi yang terjadi pada pencabutan gigi. Pencabutan gigi bukan solusi terbaik ya, jadi tetap ada rekomendasi tindakan-tindakan sebelum dilakukan pencabutan. Jadi kalau giginya dalam keadaan masih bisa dipertahankan dengan penambalan, maka nanti dokter gigi akan merekomendasikan untuk dilakukan penambalan. Jadi misalnya penambalan lubang gigi yang sudah sampai ke jaringan paling dalam gigi itu yang sudah kena syaraf, bisa dilakukan penambalan dengan perawatan syaraf gigi atau perawatan saluran akar gigi atau yang disebut dengan root canal treatment. Dan untuk proses rehabilitasinya setelah si akar giginya ini sudah sehat, sudah ditambal dengan root canal treatment ini, rehabilitasi yang keduanya bila memang kehilangan gigi terlalu banyak gitu, sisi-sisinya itu bisa dipasangkan crown gigi atau onlay dan inlay. Jadi ada tindakan prosedur gigi yang prosedur pada perawatan gigi yang bisa mempertahankan gigi utuh dan bisa digunakan selama mungkin bertahan di dalam mulut. Saya dengan Dr. Gigi Winda, salam hidup sehat dan sampai jumpa.